Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lebih kurang sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti ada lebih kurang 4 kali pertemuan dengan sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini adalah mengenai bab adab-adab yang disunnahkan selama berpuasa Ramadan. Artinya adab-adab ini atau sunnah-sunnah ini bukan berarti perkaranya yang kita pahami selama ini. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang diajarkan dulu. Saya sendiri mendapat pelajaran gitu juga di SD. Di Karajuan Bapak Halo ditinggan indak badoso. Sehingga timbul perasaan waktu itu sunnah ini tidak harus dilakukan. Perasaannya. Karena kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Seharusnya yang diajarkan bukan begitu. Yang diajarkan itu seharusnya adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan sangat rugi. Di Karajuan Bapak Halo. Tapi kalau wak tinggal sabana rugi ya wak dinya. Itu seharusnya diajarkan. Berdosa kah? Tidak. Cuma awak sabana rugi. Sehingga dalam hati rugi kalau tidak dikarajaukan. Wak harus memahaminya itu dulu. Karena ini kita membahas adab itu sunnah dalam berpuasa. Kenapa ada kata-kata sangat rugi? Ya seperti perumpamaan. Contoh perumpamaannya ada undangan baralek dari Nyak Datuk Samia dari Pak Ketua Masjid. Acara baralek ke tampek beliau. Tidak sama je baralek ke tampek lain. Kalau ke tampek lain baralek, ka masuk area baralek itu ada buku tamu. Di samping buku tamu ko terletak rumah gadang ketek tagak di samping. Itu tampek baralek biasa. Kan iya, isi ke tamu salian ke dalam tu, ke rumah gadang ketek. Dan ke rumahnya Samia, ndak baralek ke tampek beliau, maisi buku tamu, dan nan pai ke situ dapat amplop. Bukan bagi amplop, si anam baralek ke rumah beliau dapat amplop. Sudah makan, lah selesai basalaman je beliau. Banyak kami kebalik lai. Basalaman je beliau kapai itu dapat BPKB cek, STNK cek, kunci oto cek, oto baru Pajero Sport. Kira-kira wak mengecekan ke orang ke kawan beko. Ambo pai baralek ke rumahnya Samia. Awak keceng ke kawan.
Kalau pai baru tuang. Kalau ndak pai, sabana rugi kalau ndak pai. Pasti itu bahasa awak. Batu, mang ndak pai kok sibuk wak, kok ada acara wak, sehingga ndak bisa pai. Tapi kalau ndak pai bah, rugi ndak pai. Ambo dapat amplop, dapat oto cik, baru ndak pai. Makanan ndak pai ya keciknya. De kok pai lambo tadi tu lah dapat lu atau ambo cik tu ya. Artinya rugi. Ndak pai bang ya ndak bah. Cuman rugi. Seharusnya kita memahami sunnah itu begitu. Dikerjakan sangat besar pahalanya. Tapi kalau ditinggalkan sangat ruginya. Jadi merasalah kita ketika ada sunnah yang ditinggalkan sangat ruginya. Bahkan dalam hadis At-Tirmidzi Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku di dalam surga. Itu jaminannya. Tidak rugi waktu. Dan mengikuti sunnah dianggap cintanya Nabi. Yang cinta jo Nabi disarugo jo Nabi. Jo Nabi disarugo. Kan rugi wak kalau tidak wak karajuan. Tambah lagi hadis riwayat Tabrani misalnya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rusaknya umatku. Di zaman rusak. Banyak orang meninggalkan sunnah. Anak bara orang lain mengerjakan yang sunnah-sunnah Nabi itu. Ada wak di zaman mode itu awak kerajuan dia, awak hidupkan dia sunnah Nabi itu. Walaupun kali ceme'eh orang kata semacamnya. Maka dia mendapat pahala mati syahid. Amaiduan sunnah Nabi cakap pahala mati syahid. Akan rugi wak kalau ndak wak kerajuan. Maka bau sawo lah sebelum wak masuk kaji kau. Niatkan dalam hati agar sunnah-sunnah dalam puasa nanti yo kawak karajokan. Kalau ndak wak karajuan yo rugi gadang wak dinyo. Apa itu yang pertama? Sunnahnya makan sahur. Bakok makan sahur. Karena puasa diawali dari makan sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa arti sahur? Sahur kau bahasa Arab atau bahasa Arab? Bahasa Arab atau bahasa Arab? Ya ragu lah. Bahasa Arab. Akhir-kira bahasa awaknya sahur kau apa? Parak siang. Aleh. Sahur. Itu artinya bahasa awaknya kira-kira. Harus jaleh dulu. Wah, makan sahur juga kau kan. Ada waktu malam itu disebut dengan maghrib. Maghrib itu ketika matahari terbenam di barat. Namanya maghrib. Ada isya sudah tuh. Malam itu sudah menyelimuti. Dari ujung ke ujung lah hitam. Namanya isya. Habis kau tak ada tengah malam. Ada namanya sahur. Sahur tu asal katanya sama jo sihir. Remang-remang. Kalau bahasa Minangnya tuh remang-remang tuh. Malok-malok. Di kecean tarang indak kan itu. Indak tarang. Di kecean kalam. Indak loh namanya remang-remang. Kenapa? Sudah mendekati terbit fajar. Kapan waktunya kata ulama? Sahur itu sepertiga malam terakhir. Itu sahur. Karena waktunya sudah remang-remang menjelang fajar. Jadi kalau makan sudah isya, ada orang siswa.
Pada takalok beko pulang tarawih, makan selaki ni dulu, makan sahur. Ala waktu tu alun tu. Alun, berarti lalu makan sahur namanya. Makan kalalok namanya. Jam 2 balik malamnya makan. Jam 12:30 makan. Jangan dianggap tu makan sahur. Kenapa? Belum waktu sahur. Karena sahur itu 1/3 malam terakhir. Sekitar jam 2 ke bawah. Hanya saja yang dianjurkan adalah mengakhirkan makan sahur. Walaupun jam 2 sudah masuk sahur, ala boleh makan, boleh. Tapi tidak disunahkan. Yang disunahkan tu mengakhirkan makan sahur. Yang dia sebut mengakhirkan, ya berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Berapa jarak Nabi setelah makan sahur dengan salat subuh atau orang azan subuh? Kira-kira jarak 50 ayat. Kalau awak mengaji 50 ayat berapa lamanya? Sekitar 10 menit kira-kira. Celik orang nolonya. Kalau kancangnya baca, kalau lambeknya lebih lah. Tapi rata-rata 10 menit lah 50 ayat. Maka berarti apa? Mengakhirkan tu sekitar 10 menit sebelum subuh lah selesai makan. Tu kebiasaan Nabi. Indak lo sudah makan sahur tu sajam lo kemudian baru azan. Tidak. Sangat dekat. Paling 10 menit. Atau 5 menit. Itulah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian. Ini perintah. Tasahharu. Bunyi ceramahnya, Pak. Bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah. Ada berkah. Apa arti berkah? Kasratul khair wa thubutu, kata ulama. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Orang yang makan sahur, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Atau berkahnya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kemudian Nabi menyebutkan lagi, alaikum bihadzas sahur. Sangat perhatikanlah oleh kalian makan sahur. Berapa kata-kata Nabi itu? Tasahharu, bersahurlah kalian. Kau perintah. Tambahlah lagi kata-kata alaikum bihadzas sahur. Tolong perhatikan oleh kalian agar tetap sahur. Perintah-perintah Nabi ini ada yang mengatakan sahur itu wajib jadinya. Dia Nabi sawana menyuruh. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan apa? Sunnat muakkad. Sunnah yang benar-benar disuruh, dianjurkan. Sabana basuruh. Cuman boleh lewat kota Kalok tu baalai. Itu saja. Tapi kalau lain masih bisa sahur, hendaklah sahur. Jangan sampai tinggal. Kenapa disebutkan? Bahwasanya Nabi perintahkan walaupun hanya dengan seteguk air. Teruskan dalam hadis Ahmad. Jur'ata ma. Walaupun hanya seteguk air. Kadang orang malih makan. Apa ibu? Malihnya makan. Kan ada anak-anak awak dah. Di jagoan sahur tu. Awak ndak litak doh ya. Awak ndak litak doh bi. Umi.
Oh, ndak makan sahur doh. Baku ndak jagoannya. Keciknya ndak litak doh. Jangan dibiarkan. Kalau ada anak-anak wak malih makan sahur, jangan dibiarkan. Tasaharu, kata Nabi. Hendaklah kalian selalu bersahur. Perintah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya seteguk air. Anda itu dah kalau you malih makan, ambil air minum. Tidak mau sagaleh, sadagui guys. Tapi harus diambil makan atau minum seteguk air itu di waktu sahur harus ada. Itu kini bakok harus nado. Kenapa harus ada walaupun hanya seteguk air? Dan dilanjutan hadisnya, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Arti salawat, Pak. Salawat. Angka cok nyebut. Salawat. Apa arti salawat? Salawat itu curahan ampunan dan kasih sayang. Kalau maghfirah itu ampunan. Kalau curahannya, misalnya kau ada iya, doso sagadang galeh, diagiahan ampunan sagadang galeh kalau disi ampunan sagadang galeh kau, namanya maghfirah ampunan. Kini doso sagadang galeh. Dia giah ampunan bara sauto tengki tembakan ke dalam gua bantuannya. Kalau bahasa awaknya bahasa orang kamang, bahasa orang kamangnya batoyongan. Saudara sikuat abah corohan. Jadi Allah hendak magi ampunan lah itu, tapi bacorohan magiahnya lah. Kasihan orang yang makan sahur. Allah curahkan ampunan ke orang-orang itu dan makan sahur. Kini orang sedang pembagian ampunan. Awak lalu nak rugi itu? Rugi. Sedang diberikan ampunan. Kau dosa, kau banyak dosa, kau banyak dosa. Dan dicari dalam Ramadan kau. Ampunan Allah. Dosa diampuni. Kini sedang pembagian ampunan dosa-dosa itu agar dosa diampuni. Awak nak satu. Bagaimana kira? Rugi. Itu makanya kalau tinggal makan sahur, rugi. Maka minimal kecek Nabi. Makanya Nabi sangat menyuruh jur'at al-ma'. Sadagui guys. Janjaleh lagi masuk daftar. Walaupun tak kasih piring, 2 piringnya makan. Kau dapat ampunan, dapat. Kau dapat. Nyali satu sadagui. Kalau lagi satu masuk daftar. Daftar lah orang yang mendapat curahan ampunan. Siapa itu mana? Nyala. Biasalah. Makanya sangat-sangat Nabi suruh makan sahur. Sangat disuruh. Kemudian kapan batas akhirnya? Adalah azan subuh. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam minggu yang lalu. Jadi akhir batas makan sahur adalah azan. Azan subuh. Kalau serine, kalau ada orang di serine, itu anggap saja bersiap-siap kok ada. Tapi yang lebih kurang pernah mencoba tinggal di Madinah patangko 2 tahun. Dia nado dengan bunyi serine sini lah. Sekarang tibalah waktu imsak caknya.
Bunyi sini ndak ada dah. Ten. Atau buku bunyi lo sarine, yo le nado lah. Yang ada azan saja. Azan pertama cek, kalau subuh azan kedua cek. Kalau mau gari tandonyo azan saja. Tidak ada lain-lain. Kemudian seandainya mati lampu, boleh. Di rumah ndak lo ada almanak jambara subuh kini. Tapi kok di kampung-kampung, kalau di kota-kota lah banyak genset. Kalau matinya lampu, ada genset untuk azan. Kalau dulu di kampung-kampung itu ragu aknya. Lah subuh gua alun, kan gitu. Lah subuh gua alun. Allah boleh berhenti makan, wak sedang puasa, wak sedang makan sahur. Maka selagi awak ragu, maka masih boleh makan. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah gue alun, makan je tadi. Allah gue alun, makan je tadi. Rasono Allah berhenti leh. Itu saja. Jadi kapan berhentinya makan sahur? Kalaulah yakin. Tapi jangan ditunggu lo tabik matahari baru keyakin. Itu nak batu saudara. Kau lah gak? Kau lah kau bentuknya. Berarti berhenti lah. Tapi ragu-ragu je, ragu ke ragu. Makan je lah terus lah. Tuh. Tapi kalau untuk di kota-kota mungkin untuk hal-hal yang seperti itu aman. Kalau di kampung-kampung, kadang kampung kau jauh-jauh Pak. Cik kampung tu masajid ciknya. Tak ada lagi setnya dah. Tak ada terang azannya semacamnya. Dan ambo pun berfikir aja dulu patang tu. Sebelum ada radio, alah tanda orang dulu. Kan orang kalau di kampung-kampung terpelosoknya media radio. Untuk azan. Kalau dia tidak punya radio, ini apa-apa siswa tandonya Pak. Sahur itu. Kuku ayam ya? Kuku ayam berarti. Misalnya kadang di kampung-kampung terpelosok masjid tidak ada dah. Tidak ada terang azan dah. Kalender tidak ada dah. Radio tidak ada, TV tidak ada. Baca rumah menentuan dah. Kuku ayam. Makari. Tapi karena ilmu orang dulu tinggi-tinggi mungkin. Lah jalih lo dia. Cuma orang kini kan agak manjo-manjo. Ada ngasal azan. Ayo tuh. Kemudian yang kedua yang disunahkan. Menyegerakan berbuka. Kalau aku tidak pernah diajan kadang orang awak ke. Saking bahasa gironyo menyegerakan tuh. Pukul 5 hari baru lamiri sahanya. Ngabuburit cari pabukuan. Itulah mansuansu tu. Atau mansuansu persiapan menunggu berbuka. Kadang alun waktu tu masuknya lah duduk di muka. Menunggu bila azan. Kadang lah pacik engku itu cik. Saking bahasa giro. Kalau koko li cocok rasanya kan tuan. Cocok jo hawa nafsu. Cumanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berbuka, menyegerakan berbuka. Apa tu? Dalam menyegerakan berbuka yang disunahkan di samping tidak mengundur-undur waktu berbuka adalah ada doa yang mana dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih, Allah tidak akan menolak doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Bila doanya tu berdasarkan hadis-hadis kababuko,
menjalang babuko. Ya, menyalang babuko. Disebutkan dalam hadis ini yang dikatakan oleh Ibnu Majah, inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika hendak berbuka memiliki doa. Satu doa yang tidak akan Allah tolak. Hanya nyanyi cik selalu. Yang paling mendesak dalam hidup. Yang paling mendesak. Yang doa itu tidak pasti Allah tidak akan tolak. Kabar buku itu. Ada yang memahami inda fitrihi itu katiko babuku itu mana? Jangan doa babuku itu saya dibaca. Tambah doa cik. Yang cik doa itu pasti Allah tidak akan tolak. Anan kawak cari untuk nang gaik-gaik ko jangan pabukuan nang kerikaja untuk anak-anak biarlah. Umurnya lo tu. Pintu gaik-gaik ko doa tu. Siapkanlah doa-doa terbaik ketika kabar buku tu. Alhamdulillah akhir berapa tahun terakhir ko sudah mulai populer babuko di masjid. Itu bagus. Babuko tu. Di bantangan seprah disiapkan. Atau kalau tidak di bantangan seprah barataan di luar. Mejanya, ayah tena segala apa bukuannya cik biak. Makalah dimakan babuko di malah ka babuko. Manjalang babuko 5 minit ka babuko tu angkatlah tangan leh. Manjalang azan tu. Nang kari mintalah di situ. Tak sekadar mencari apa bukuan lain dah. Doalah awak di situ. Maka buahkah pasti Allah tidak akan tolak. Kalau nambuhlah mencubuan sejak tahu hadis kau. Ayolah nado nanti tulak leh. Pindah dong mau kecen anya kan. Nanjalih nam pertama kali yang buat tahu hadis kau waktu kan nikah. Pas mencari ketujuh. Ya Allah, jangan sampai ndak jadinya ya Allah. Jadinya rupanya. Dek panganak situ baru. Pertama kali tahu. Ya Allah, jangan sampai ndak jadinya ya Allah. Kau ndak jadinya payah lu mencari yang lain kau aja. Ayo jadinya. Jadi artinya apa? Mintalah yang ketujuh awak dan awak ada kebutuhan-kebutuhan ndak yang orang ndak perlu, ndak kadang ndak tahu kata. Mintalah. Itu yang kau tunggu-tunggu pas babuko leh. Ndak pabukuan oleh deh. Kemudian apa doanya? Doanya yang populer di Indonesia atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau doa seperti ini, seperti yang dibaca sebentar kok, itu kata ulama la aslalahu istilahnya. La aslalahu itu carilah seluruh kitab hadis, tidak ada asalnya. Tidak basobok dari nampal yang sahih, jo hadis nampal yang daif. Dalam hadis palsu pun tidak ada. Daftar hadis-hadis palsu. Tidak lo sebut dah. Jadi di sana namanya dah. Hadis di dong tu nampak palsu. Kau dalam daftar hadis palsu tidak lo ada dah. Yang lafaz seperti tadi ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang disebutkan dalam hadis yaitu seperti Allahumma laka sumtu. Ini dalam hadis Al-Hakim. Allahumma laka sumtu
wa ala rizqika aftartu. Itu ada hadisnya riwayat Al-Hakim. Tapi ulama menyatakan hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Itu yang ada lafaznya. Tapi wabika amantu birahmatika ya rahmarin, tambahan itu tuh tidak ada dalam kitab hadis manapun. Tapi hadis yang derajatnya hasan, artinya ini yang paling kuat hadisnya adalah yang disebutkan dalam hadis Abu Daud, zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u, zahaba artinya telah pergi, telah hilang, atau haus, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, telah segar urat-urat tenggorokan. Kalau minum air baras sono, saju wa urik-urik rakuangan dia. Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahalanya insya Allah. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Ini yang doa paling kuat. Aku yang kadi apa-apa kalau alun apa. Kalau lah apa dia apa? Ajan kau orang nan alun apa leh. Ajan di padiannya aja yang hadis lemah. Agihnya hadis yang lebih kuat. Kemudian bila membaca doa zahabal dhama'u kau, setelah minum atau sebelum minum? Setelah minum. Jadi ada doa babuko kau, zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bismillah. Salah. Kan hadisnya telah lepas dahaga. Nyalo minum leh. Salah ti. Telah segar urat-urat tenggorokan. Bailo lo kesegarnya lo minum leh. Itulah kira-kira. Jadi caranya baca bismillah. Bismillah. Kemudian ambil air, minum. Setelah minum, kemudian baru wak berdoa. Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian berbuka itu dianjurkan dengan apa? Nabi SAW biasanya berbuka dengan kurma. Suka dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, idza kana ahadukum sha'iman, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, falyuftir ala tamr, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid tamr, jika dia tidak mendapatkan tamar kurma, maka fa'alal ma, maka dengan air putih. Jua iya salah tu. Tapi yang jaleha jangan sampai ndak babuko. Jangan diundur-undur babuko. Sagiro. Bahasa giro. Kemudian bagi muazzin, minum lo. Pas masuk tu minum, baca doa zahabal dhama'u, kemudian baru azan. Jangan azan lo baru minum. Lama mai terundur 5 minit lo azan. Minum lo. Nanti seketika Allah azan, orang pun azan. Orang pun babuko. Tapi jangan kanyang lo makan lo. Muazzin kah? Minum. Atau makan kurma, atau makan lo kolak sepiriang, baru lo azan. Lama me orang di rumah kena ibu adanya. Nyo nung nyo kecil ustad babuko ko pas azan. Lama na azan na sekali ko na. Rupanya kolak lo sepiriang habis lo kan. Jangan minum air asal lo. Sekali lah tu. Kemudian berilah tenggang waktu antara azan dan iqamah. Alhamdulillah, masjid-masjid lah mulai banyak kini magih jarak azan jo iqamah. Yang maghrib kah? Semua gari. Dulu akibat ndak diagih azan iqamah ko jarak mugari, orang ndak buku masjid. Orang buku rumah, akhirnya orang salat maghrib di rumah. Kok kesalahan total namanya, Pak. Bagi laki-laki kok nandi kaja kan babuko. Nandi kajanya buku nan tinggal salat berjamaah.
Mana kadang tinggal bertiga. Nandi pak yang kalau istilah orang kampung, nandi panciangnya pantau. Umpano kambiang. Jadi ruginya itulah kira-kira. Dek mangajan babuko go, tinggal salat berjamaah. Maka kini agiahlah jarak. Sehingga orang yang di mosaji babuko, alah kanyang lo, paruiknya, bisa lo makan kolak sapiring, bisa lo minum pueh, dan di rumah, kalau nyoba babuko di rumah, ibu-ibu tuh misalnya, anak-anak, hanyalah selesai lo, bisa lo nyoka mosaji. Tapi kalau azan langsung iqamah, tidak tak aja, harus di masjid memang. Itulah kira-kira. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dua sunnah itu dulu, yaitu mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka dan menyiapkan doa ketika menjelang berbuka dengan doa-doa terbaik. Karena doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.